Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sahabat semua. Dengan saya Evitra Mkom, dosen Prodi Sistem Informasi Fakultas Saintek UIN Sultan Taha Hasanuddin Jambi. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana mengurus dan menyiapkan syarat-syarat untuk pengajuan nomor induk dosen nasional atau yang lebih kita kenal dengan NIDN, dosen baru CPNS. Nah, silakan Bapak Ibu kunjungi website kami ceritadosen.com. Silakan cari ini ya, judulnya syarat-syarat pengurusan nomor induk dosen nasional. Silakan diklik saja. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya bagaimana menyiapkan administrasi persyaratan NIDN tersebut dan bagaimana cara mengurusnya ya. Ya, yang penting itu cara mengurusnya ya. Prosedurnya bagaimana. Nah, kalau syarat-syaratnya itu sebenarnya tinggal kita ketik saja di Google, itu banyak ya. Tapi saya di sini ingin menceritakan pengalaman ya. Siapa tahu ada manfaatnya. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu dosen, khususnya dosen baru yang telah lulus menjadi seorang CPNS. Nah, sebelum kita lanjut juga, Bapak Ibu sahabat semua, mohon partisipasinya untuk like ya channel kami, kemudian subscribe and share ya, supaya kami tetap bersemangat ya membuat konten-konten yang positif. Terima kasih. Kemudian kita lanjut. Nah, biasanya untuk mengawali karir menjadi seorang dosen, hal yang pertama pada umumnya ya, yang harus kita lakukan adalah melakukan pengurusan nomor induk dosen nasional atau NIDN. Nah, NIDN ini sangat penting bagi kita yang telah menjadi seorang dosen, karena semua urusan sudah dipastikan akan menggunakan NIDN. Baik itu penelitian, pengabdian, pengajaran, dan karir seorang dosen itu menggunakan NIDN. Misalkan kita akan melakukan penelitian, pasti akan menggunakan NIDN. Atau kita akan melakukan publikasi jurnal, ada namanya akun Sinta ya, tempat publikasi nasional, itu juga menggunakan NIDN. Atau nanti ada pengurusan mengenai jenjang karir kita, itu juga menggunakan NIDN. Nah, NIDN ini ibaratkan KTP ya di dunia akademisi, jadi sangat penting, harus kita miliki. Nah, untuk itu Bapak Ibu silakan, di sini sudah saya catat syarat-syaratnya berdasarkan pengalaman. Ini khususnya untuk dosen Kementerian Agama ya, dan terkhususnya lagi untuk dosen UIN Sultan Taha Hasanuddin Jambi, dan pada umumnya untuk kita semua. Nah, ini gambaran syarat-syaratnya berdasarkan pengalaman saya ya. Alhamdulillah saya sudah memiliki NIDN di tahun 2019. Saya formasi CPNS 2018. Nah, untuk syarat-syaratnya ini sebenarnya di Google kita cari saja, tapi saya akan menceritakan juga bagaimana untuk mendapatkan syarat-syarat tersebut. Nah, syarat-syarat administrasi pengurusan NIDN baru dosen, khususnya ya CPNS, dan pada umumnya juga dosen BTS juga kurang lebih sama lah ya syaratnya ya. Nah, ini saya karena khusus CPNS karena saya pengalaman saya di sana ya. Jadi mohon maaf untuk yang lainnya ya. Tapi ini bisa menjadi gambaran juga ya. Nah, yang pertama itu Bapak Ibu siapkan pas foto ya. Nah, pas foto itu biasa ya. Nah, pas foto siapkan seperti ini pas fotonya. Oke. Kemudian scan KTP. Di scan KTP-nya. Kemudian SK CPNS.
Nah, Bapak Ibu sudah menerima SK CPNS, silakan juga disiapkan. Kemudian surat keterangan sehat rohani. Nah, surat ini bisa kita dapatkan di rumah sakit jiwa ya, melalui tahapan. Kalau di Jambi itu rumah sakit jiwa di Patimura. Nah, ini pengurusannya. Nah, pengurusannya ini butuh waktu sekitar 1 hari. Kemudian waktu jadinya itu biasanya 3 hari untuk surat keterangan sehat rohani. Nah, bentuknya kira-kira itu seperti ini. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini. Saya urus ini ya. Nah, dan pengurusan ini memakan biaya. Biayanya lupa saya, ratusan ribu kalau tidak salah. Nah, di sini ya. Ini bentuk dari surat keterangan rohani dari rumah sakit jiwa daerah. Nah, khusus di Jambi hanya di sini yang bisa. Nah, untuk surat keterangan kesehatan jiwa atau rohani. Nah, kemudian yang kelima yang harus kita siapkan surat keterangan sehat jasmani. Nah, ini juga bisa didapatkan di rumah sakit jiwa. Nah, kalau kesehatan jasmani ada 2 ya. Bisa di rumah sakit umum kalau di Jambi. Nah, kalau saya kemarin itu karena tidak tahu, pertama saya urus jasmani di rumah sakit umum, baru kesehatan rohani di rumah sakit jiwa. Tapi ini bisa sepertinya dua-duanya di rumah sakit jiwa. Tergantung ya, biasanya itu rame kalau setelah kelulusan CPNS ya. Nah, waktunya juga sama ya. Nah, waktunya kurang lebih begitu ya. Kalau jasmani itu tidak sampai berhari-hari ya. Sebentar sudah langsung jadi kalau tidak salah, tidak harus menunggu. Kalau untuk jasmani itu sudah sudah dites, sudah diperiksa jasmaninya itu sudah langsung keluar itu. Nah, itu bisa di rumah sakit jiwa daerah atau rumah sakit umum ya, kalau di Jambi. Nah, kemudian yang keenam adalah surat keterangan bebas narkoba. Nah, surat keterangan bebas narkoba ini, maaf ini salah ya. Ini di rumah sakit umum ya. Rumah sakit umum kemarin saya urusnya. Saya edit dulu. Rumah sakit umum. Nah, bentuknya adalah nih ya, untuk surat keterangan bebas narkoba. Nah, sama surat keterangan sehat jasmani. Bentuknya adalah seperti ini. Kalau jasmaninya saya lihatkan terlebih dahulu, tadi belum ya. Nah, bentuknya seperti ini. Ya. Nah, itu. Kemudian untuk surat keterangan poin 6 narkoba, ada tidak saya simpan ya? Ada. Bentuknya seperti ini ya. Nah, itu. Nah, ini ya di rumah sakit umum ternyata ya. Umum ini Raden Martahir ya. Nah, ini sangat penting kita urus ya. Nah, kemudian surat pernyataan rektor. Nah, surat pernyataan rektor ini filenya itu saya tidak nyimpan karena waktu itu kami ngurusnya kolektif. Jadi ada teman yang urusnya ya. Jadi saya tidak pegang. Nah, itu untuk surat pernyataan rektor. Nah, setelah itu poin 8 adalah surat SPDT. Surat SPDT surat pernyataan dosen tetap. Ini bentuknya kemarin ya. Nah, kurang lebih ini di bumbu materai ya.
Nah, kemudian 9 surat pernyataan Tridharma perguruan tinggi. Nah, ini juga saya tidak miliki karena ya kemarin itu waktu itu kami ngurusnya kolektif ya. Karena banyak ya, ada sekitar 29 orang, jadi kami ngurusnya kolektif di kepegawaian. Nah, semua urusan ini nanti itu larinya ke kepegawaian ya. Jadi silakan Bapak Ibu hubungi kepegawaian untuk mendapatkan formatnya. Mungkin ada yang terbaru, itu silakan hubungi kepegawaian. Nah, ke-10 yaitu ijazah S1 dan S2. Nah, silakan Bapak Ibu ijazahnya ya, dilampirkan juga transkrip nilainya ya, S1 dan S2. Kemudian, nah di sini kalau di UIN ya, UIN Jambi itu menggunakan yang namanya redistribusi dosen. Nah, dapatnya itu di LPM ya. Ini untuk menentukan home base ya, di manakah nanti kita diletakkan. Itu. Kalau saya kemarin di sistem informasi ya. Nah, jadi biasanya kalau di UIN Jambi dan mungkin di tempat lain mungkin sama ya, itu syaratnya menggunakan redistribusi dosen. Ini gunanya untuk penetapan home base. Jadi penetapan home base itu diambil dari redistribusi dosen. Yang ini ya, ini program studi sistem informasi, home base-nya di sistem informasi. Dan yang terakhir adalah form pendaftaran NIDN. Nah, ada formnya apa? Ada form yang harus kita isi. Formnya ini ya, form. Nah, nih formnya seperti ini kurang lebih ya. Nah ini sengaja belum saya lampirkan ya. Saya contohkan di video ini saja karena mungkin pengurusan formatnya itu waktu saya dengan saat ini mungkin berbeda ya. Begitu ya. Nah, untuk lebih lanjut, sekiranya Bapak Ibu bingung ya, silakan Bapak Ibu hubungi bagian kepegawai unit masing-masing ya. Hubungi kepegawaian unit masing-masing. Nah, setelah itu, setelah kita pengajuan ini syarat-syaratnya sudah lengkap, kemudian kita ajukan ya ke biasanya setelah diurus semua itu larinya ke ini ya, admin untuk pengurusan NIDN. Nah, kalau kami itu namanya PTIPD dulu ya. Nah, itu ada unitnya untuk ngurus itu. Nah, begitu ya kira-kira alur untuk NIDN tersebut. Nah, nanti setelah diusulkan oleh unit kampus setempat ke pusat ya, Kementerian Agama, kemudian ke Dikti kalau tidak salah, itu jadinya kalau kami kemarin itu kalau tidak salah kurang lebih 1 bulan ya baru keluar. Tapi bertahap ya, karena kami kemarin kolektif ya. Ada yang duluan, ada yang agak terakhir ya. Tergantung lah verifikasi dari adminnya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga manfaat untuk cerita pengalaman ini ya. Untuk dosen baru yang telah lulus, saya ucapkan selamat. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan Bapak Ibu partisipasinya, like, subscribe, and share untuk sharing pengalaman kali ini mengenai NIDN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.